السلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita. Masya Allah sangat kita cintai. Alhamdulillah kita akan belajar banyak pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Langsung aja kita lihat, ini dia tayangannya, silahkan. Nasib malang menimpa 12 santriwati di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mengalami pelecehan seksual bahkan diruda paksa oleh ustaz yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Sosok ustaz tersebut bernama Heri Wirawan, 36 tahun. Aksi bejatnya itu telah dilakukan selama 3 tahun atau sejak tahun 2016 hingga 2019. Dilansir dari tribunnews.com, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Ghazali Emil mengungkapkan ada 12 santri yang menjadi korban. Dari perbuatan bejat pelaku, 4 di antara korban diduga sampai melahirkan 8 bayi. Heri Wirawan, 36 tahun, pemerkosa yang mengajar di beberapa pesantren di Kota Bandung, memaksa korban melayani nafsunya dengan memberikan beragam janji. Korban diiming-imingi menjadi polisi wanita hingga dibiayai kuliah. Bahkan, pelaku juga menjanjikan korban akan menjadi pengurus pesantren jika mereka memenuhi hawa nafsunya. 12 santriwati diruda paksa oknum ustadz. Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Ini benar-benar perbuatan keji ya jamaah yang ada di rumah ya. Jangan sampai meniru dan harus hati-hati ya. Gimana ya, seseorang yang harusnya mengayomi, menjadi orang tua pengganti, ini malah berbuat hal yang nauzubillahi min zalik sangat tidak diinginkan. Kita belajar pagi hari ini supaya kita bisa lebih baik lagi, tidak tertipu juga. Tema kita adalah jangan tertipu dengan penampilan. Karena penampilan, nauzubillah min dzalik, kadang bisa menipu, menutupi seseorang, aib-aibnya juga gitu ya, kejahatan-kejahatannya juga ya. Bingung gitu ya, kadang kita melihat dari profesinya dan apa yang seseorang pakai. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Menurut pandangan Islam Ustadz, apakah terdapat ciri-ciri terhadap seseorang yang memiliki hati yang tulus dan sesuai profesi juga penampilannya? Ada ciri-cirinya nggak Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Jadi Ustadz. ciri-ciri orang Yang profesinya itu ternyata baik Oh, ya gitu. Oke, Tidak- baik. Insya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, Iya, makasih banyak silakan. Mas Sony, izin Bunda, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah. Hari ini hari Senin 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan ini dan kemuliaan karena tinggal 102 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jamaah, jangan marah ya, karena tema hari ini adalah menyangkut keseharian untuk memperbaiki diri kita, bahkan memperbaiki pergaulan kita, karena jangan tertipu dengan penampilan. Nah dalam hal ini, makasih banyak pertanyaan Mas Sony, bagus banget. Ada nggak ciri orang yang memiliki hati yang tulus dan sesuai profesinya juga?
dalam hal penampilannya. Nah kalau berbicara dengan orang-orang yang tulus itu adalah orang-orang yang ikhlas, mukhlis, khalis, murni, suci dan sebagainya. Nah dalam hal ini orang-orang seperti ini alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan luar biasa. Ada yang namanya pedati, sejati, merpati. Ada merpati, pedati, sejati. Kalau merpati ada baru mau. Kalau pedati nanti ada ancaman baru melakukan. Tapi yang kita harapkan adalah sejati. Maka orang-orang yang ikhlas, hati yang tulus dalam hal penampilannya. Memang orangnya begitu kok. Maka tidak berharap dari manusia. Orang-orang seperti ini tidak berharap, tidak bisa disogok. Tidak bisa mohon maaf, diintimidasi dan sebagainya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tulus. Tidak berharap dari manusia. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki hati yang tulus dan sesuai profesinya juga adalah penampilannya. Adalah orangnya apa adanya. Bukan ada apanya. Sekali lagi, apa adanya, bukan ada apanya. Maka kalau kita berkata penampilannya kok begitu, ya itu namanya jujur dalam penampilan. Ya sama pakaiannya pakaian ustadz, berarti orangnya ustadz juga. Ustadz juga. Oh pakaiannya polisi, oh ternyata adalah polisi juga. Dan begitu dokter sesuai dengan penampilan dan profesinya. Itu namanya adalah jujur dalam hal penampilan. Karena ada jujur dalam ucapan, jujur dalam pikiran, jujur dalam hati dan jujur dalam bertindak. Nah dalam hal ini kita tidak tertipu. Saya kira ternyata bukan. Saya kira. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa melihat memang ya. Bisa melihat dari ciri-cirinya seperti ini. Saya juga pernah pelajari di pesantren. Ciri-ciri bukan hanya pakaiannya, seragamnya, penampilannya. Bahkan tubuhnya, kalau matanya begini-begini, itu pernah juga dipelajari. Masya Allah. Dan biasanya ciri-ciri yang tadi Ustadz sebutkan itu kalau dalam keseharian Ya, bisa kelihatan ya Ustadz ya. bisa terlihat. Dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Cara ngomongnya. Kalau orang presenting, orang aktor itu kelihatan. Kelihatan gaya-gayanya. Masya Allah. Kalau Ustadz mah kelihatan. Kelihatan. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah yang ada di rumah. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana. Makasih banyak kembali. Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah karena belakangan ini juga suka viral ya. Kasus wanita yang bunuh diri setelah berkali-kali nauzubillahi min dzalik dipaksa aborsi oleh pacarnya yang mana bekerja di salah satu instansi nih. Nah kalau kita lihat nih sekarang kita lihat dari sudut pandang wanita. Berarti emak harus jawab ya. Ustazah Lulung ya. Alhamdulillah. Kenapa Ustazah? Banyak perempuan yang bisa ketipu sama penampilan seseorang. Kenapa? Cara menghindarinya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mohon penjelasannya Ustazah. Sebenarnya saya tuh sedih banget. Mohon izin Ustaz, Silakan. Kak Soni. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Ya Allah jauhkan kami dari sifat munafik, dari buruknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah pemirsa, jamaah Islam tidak dirahmati Allah. Kenapa sih kadang banyak juga perempuan-perempuan yang cepat ketipu dengan penampilan? Padahal kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita dari sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna la yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya kita ini ya harus diajarkan, harus ada di hati kita, Allah itu tidak melihat kepada jasad atau badan kita atau penampilan kita atau rupa kita, tapi Allah melihat kepada hati kita. Nah kita ini sebagai wanita terkadang cepat tertipu, padahal kan wanita itu juga banyak yang CCM, cantik-cantik manja. Waduh. Wah ketemu udah tuh sama, maaf banget yang laki-laki mungkin penampilannya kayaknya baik ya. Kenapa sebabnya? Karena kita menilai hanya dari luar tanpa mikir-mikir lagi. Kode cinta bucin gitu loh. Wah pokoknya hanya dia, kamulah satu-satunya, ini itu. Padahal yang keluar dari mulutnya adalah berbisa, nauzubillahi min zalik ya kan. Nah ini yang harus kita pelajari, bahwa apa? Kita minta kepada Allah, diajarkan oleh Allah istikharah, diajarkan oleh Allah untuk kan namanya kita sholat hajat, nggak langsung yang kenal langsung, wah bucin ya kan. Terbuai dengan cerita-cerita yang bagus-bagus, tahu nggak? Aku tuh ya ketemu jodohnya dari suatu aplikasi misalnya. Iya dia baik dapatnya, kan kita belum tentu, nasib orang kan beda-beda.
Maka kalau kita mau berubah hidup kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita nggak akan bisa berubah dalam bahagia kalau kita mengukur dengan kebahagiaan orang lain. Kan bahagia orang beda-beda sama kita. Dan dia lupa dengan firasat yang Allah kasih dalam hatinya. Harus itu kita sebagai wanita, kalau di hati kita, kayaknya nih gue gak serak nih, gak enak nih. Nah itu harusnya diikuti dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Dan kadang-kadang kenapa dia tertipu? Gak mau terima masukan dari teman-temannya, gak mau terima masukan dari orang tuanya. Ketika dikasih tahu, orang itu emang kalau lagi jatuh cinta, itu buta. Love is blind. Wah, asik banget. Love is Masya Allah. blind. Apa? Love is blind. Itu Love artinya is apa? blind. Cinta adalah buta. Wah, gitu Allah, katanya. ya Allah. Jadi kita nih harus yang namanya menghindarinya gimana? Satu, banyak-banyak ngobrol sama orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita lebih berpengalaman dalam masalah, mungkin masalah pengalaman hidup, pengalaman ilmunya. Karena apa? Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau kepengen tahu tentang kehidupan dunia ini dari orang tua kita harus ada ilmunya. Yang kedua, pergaulan hati-hati. Jangan cuma ngeliat kebahagiaan orang, ciptakanlah kebahagiaan diri kita sendiri. Benar nggak? Iya dong. Karena kadang-kadang mulut itu yang keluar tuh berbungkus norma-norma. Ya kan? Karena yang keluar tuh mulutnya kayak norma-norma padahal mah hatinya busuk. Nauzubillahi min zalik. Pokoknya kita sebagai wanita, yuk kita semua deh hati-hati. Anak wanita, saudara perempuan kita, orang tua kita, semua kita didik dari rumah. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah buat anak-anak. Masya Allah. Seperti Dia harus baik dulu dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga dulu. Dan kadang-kadang juga tontonan atau role model yang apa kita tonton tuh bisa menjadi pemicu Itu juga sih. kadang-kadang. Pengen yang kayak gitu dapetnya apa segala macam. Aduh, nauzubillah min Jadi dzalik. pergaulan itu sangat Sangat menentukan. Untungnya ya. kita bergaul dengan orang-orang yang tepat Iya, jam yang ada di rumah orang saya. tepat. Maksudnya Amin, ada amin, guru-guru Rabbal kita yang alamin. ada di sini. Terima kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya. Jadi kadangnya kalau misalnya kita takut akan sesuatu, oknum-oknum yang berpakaian atau profesinya tiba-tiba menipu kan kita kadang harus hati-hati ya. Saking hati-hatinya takutnya jadi kayak suujon gitu kan. Ngeliat seseorang, aduh suujon gitu kan. Aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Kalau terlalu berprasangka gitu boleh gak sih? Maksudnya supaya Terlalu kita hati-hati. berprasangka. Oh. Waduh. Terlalu berprasangka supaya kita maksudnya lebih aman gitu dari orang. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, boleh apa enggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustazah Lulung, serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Berprasangka buruk dengan waspada. Berprasangka buruk dengan hati-hati. Apa bedanya? Karena tentu saja kita ketahui bersama berprasangka buruk adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah di antara kalian daripada berprasangka buruk atau berprasangka, ada berpikiran buruk terhadap orang lain karena sebahagian besar daripadanya adalah dosa. Maka sekarang kita mau mempelajari apa perbedaan antara sesuatu yang sangat tipis ini, waspada dengan berprasangka buruk. Maka subhanallah, perbedaan mencolok yang pertama adalah kalau waspada adalah fokus kepada diri sendiri, sedangkan berprasangka buruk adalah fokus kepada orang lain. Contoh, sekarang pandemi, ada orang yang waspada. Waspadanya apa? Memakai masker, mencuci tangan, dia sangat berhati-hati, membawa hand sanitizer kemana-mana. Apakah dia orang yang suudzon? Saya dong itu. Apakah Anda suudzon kepada kami sehingga Anda bersih-bersih? Enggak. Coba, Sony kemana-mana bawa hand Iya. sanitizer, bawa semprotan. semua disemprot dulu. Semua Semua disemprot ini. disemprot. Meja saya disemprot. Iya dong. Emangnya kita tanaman disemprot-semprot. Iya dong. Maka Itu kita, bagus. maka subhanallah kita tanya pelakunya, apakah Anda berprasangka buruk kepada kami? Enggak. Enggak, tapi apa Anda? Biar ngerasa aman aja diri Biar sendiri, merasa aman, fokus gitu. kepada diri sendiri. Iya, benar. Seandainya Sony adalah orang yang berprasangka buruk, maka dia akan cari tahu. Nah ini Ustadz Syam nih, semprot. Setiap ada Ustadz Syam, semprot. Setiap ada Ustadz Syam. Saya aja yang disemprotnya. Iya. Orang lain, dia fokus kepada orang lain, maka itu yang disebut dengan prasangka buruk. Kalau dia fokus kepada diri sendiri, menjaga dirinya, maka itu adalah disebut dengan
ada dengan waspada. Waspada. Sama dengan orang keluar dengan membawa hartanya. Bukan berarti dia keluar rumah dia curigai semua orang perampok nih, pencuri nih. Enggak, tapi dia berhati-hati menjaga apa yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan waspada. Yang kedua, perbedaan mendasar antara waspada dengan su'udzon. Waspada ketika dia sudah mendengarkan informasi, maka dia sudah tidak lagi curiga terhadap orang lain. Maka dia berhati-hati di awal, namun setelah mendengarkan informasi, maka dia masih mau menerima informasi. Tapi orang su'udzon diberitahu apapun dia tidak akan pernah mau mendengarkan. Contoh misalnya, bro pinjam duit dong. Ada orang pinjam duit sama kita. Kita khawatir nih orang takutnya nggak dibalikin. Maka apa yang kita lakukan? Kita tanya teman dekatnya, nih orang bisa dipercaya nggak sih? Nih orang amanah nggak sih? Setelah teman dekatnya beritahukan, dia amanah kok. Nah kita boleh meminjamkannya, berarti dia waspada, nggak suudzon. Tapi setelah orang lain mengatakan, tapi kayaknya nggak amanah itu. Kita nggak minjemin, bukan kita suudzon sama dia, tapi kita waspada. Karena ada berita-berita mengatakan bahwa dia adalah orang yang buruk. Baik, Masya Allah. Berarti yang diperbolehkan adalah waspada terhadap diri sendiri, bukan berprasangka buruk terhadap orang lain. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kira-kira, waduh ini penasaran nih, banyak orang yang berbuat tidak baik karena karena dengan profesinya, penampilannya. Oh gitu. Kalau ada yang kayak gitu Ustaz Jadi Maulana. ada orang memanfaatkan dirinya. Iya, balasannya apa orang yang kayak begitu? Gini, Apa? beli sepatu ke Surabaya. Cakep. Beli selendang ke Cikini. Wah, cakep. Mau tahu jawabannya? Mau. Setelah yang satu ini. Ya. Kalau gitu jangan kemana-mana jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Ya juga ya, ada orang memanfaatkan